Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam channel hal yang perlu Anda tahu. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita menjadi murid Kristus, dan sebagai murid kita harus selalu belajar, memahami firman Tuhan sebagai bahan ajar, sehingga pengetahuan kita tentang firman, pengetahuan kita tentang iman Kristen semakin baik, semakin benar, semakin dalam, dan semakin komprehensif. Dan harapannya itu akan membuat iman kita semakin kuat, harapannya spiritualitas kita semakin bertumbuh mencapai kedewasaan rohani. Nah, secara khusus hari ini kita belajar mengenai keistimewaan orang Kristen. Sekali lagi, materi hari ini secara khusus belajar mengenai apa keistimewaan orang Kristen. Yang saya maksud orang Kristen di sini adalah orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat dari dosanya, dan dia sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sehingga dia sudah mengalami lahir baru. Itu yang saya maksud orang Kristen di sini. Karena harus diakui dan dipahami bahwa ada orang yang beragama Kristen tapi belum tentu sudah bertobat ataupun beriman ataupun lahir baru. Sudah barang tentu orang seperti itu baru sekedar beragama. Sebenarnya dia belum masuk kategori orang Kristen atau pengikut Yesus. Karena pengikut Yesus adalah orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat dari dosanya dan beriman sepenuhnya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamatnya, sehingga dia mengalami kelahiran baru. Itu orang Kristen. Itu orang yang percaya. Jadi ada yang Kristen itu ada dua, ada orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat, ada yang hanya sekedar turunan. Karena bapaknya, mamanya Kristen, lahirlah kita Kristen. Tapi dari sisi cara hidupnya, kelakuannya, sebenarnya beda-beda tipis dengan komunis. Nah, hari ini kita bicara apa yang menjadi hak-hak istimewa, apa keistimewaan dari orang Kristen, orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat, beriman, dan mengalami kelahiran kembali. Yang pertama, hak-hak istimewa, hak-hak eksklusif dari orang Kristen. Yang pertama adalah hak memperoleh pengampunan dosa. Sekali lagi, hak istimewa yang pertama adalah hak memperoleh pengampunan dosa. Kita semua adalah manusia berdosa. Secara legal standing kita semua adalah terdakwa di mata Tuhan karena kita pernah melanggar hukum Tuhan. Dan Tuhan tidak butuh saksi untuk memberi status kepada kita sebagai seorang terdakwa, karena memang dalam kenyataannya saudara dan saya adalah manusia berdosa. Saudara dan saya sebagai seorang terdakwa tidak berdaya terhadap status ini, karena itu perlu ada pemberesan legal standing kita. Kita bersyukur bahwa ada satu pribadi yang sudah menanggung semua dosa-dosa kita, sehingga kita mengalami apa yang namanya pengampunan dosa. Hanya karena kita percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Bukan karena kita beragama Kristen. Hal ini saya harus tegaskan lagi, bahwa kita memperoleh hak pengampunan dosa itu karena kita bertobat dari dosa kita dan kita beriman kepada Kristus yang sudah mati di Kalvari demi dan untuk menebus dosa kita. Disitulah saudara dan saya memperoleh hak pengampunan dosa, atau secara hukum positif, legal standing kita, posisi hukum kita di mata Tuhan, kita bukan lagi sebagai seorang terdakwa di mata Tuhan. Ini hak istimewa, ini hak yang sangat penting dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Dan ini hanya kita dapatkan sebagai orang Kristen. Yang kedua,
Hak istimewa yang kedua bagi kita sebagai orang Kristen yang sudah percaya, bertobat, beriman kepada Kristus, yang kedua adalah hak memperoleh keselamatan. Atau sama dengan artinya hak memperoleh sorga. Kita tahu Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, perhatikan di situ, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu jaminan Kristus bagi saudara dan saya yang sudah bertobat, percaya kepada Dia. Saudara memiliki hak istimewa, yaitu memperoleh keselamatan atau memperoleh sorga. Hal ini lebih dipertegas lagi dalam Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini garansi Yesus Kristus bagi kita yang sudah bertobat, percaya sungguh-sungguh beriman kepada Dia. Dia menggaransi akan memberikan hidup yang kekal dan mereka pasti tidak akan binasa. Inilah hak istimewa yang kedua dari kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sudah bertobat dan percaya kepada Kristus. Saudara punya hak istimewa, yaitu memperoleh keselamatan atau masuk surga. Ini hak yang luar biasa bagi kita sebagai umat, sebagai orang yang beriman kepada Yesus. Ini hak istimewa. Ini merupakan hak eksklusif, khusus hanya bagi saudara dan saya, orang yang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Karena itu berbahagialah saudara dan saya, bila saudara dan saya sudah percaya dan sungguh-sungguh beriman kepada Kristus, maka surga merupakan jaminan keselamatan. Itu merupakan garansi Kristus bagi saudara dan saya. Saya percaya kita semua ingin sesuatu yang pasti. Kalau kita dari suatu terminal, katakanlah terminal Jakarta, ke terminal bus di Jakarta dan ingin ke Surabaya, dan kita datang ke terminal bertanya kepada Pak sopir atau Pak kondektur, Pak sopir, apakah bus ini ke Surabaya karena saya mau ke Surabaya. Mudah-mudahan ke Surabaya, Pak. Moga-moga ke Surabaya. Itu namanya jawaban yang tidak pasti. Kalau tidak pasti, tidak mungkin Anda akan ikut bus itu. Karena Anda orang bodoh kalau saudara akan ikut bus itu, karena tidak pasti. Tapi kalau kita tanya Pak sopir, Pak kondektur, apakah ini ke Surabaya? Ya, ini ke Surabaya. Ini pasti, kita akan ikut. Untuk di dunia ini kita senang yang pasti. Tapi seringkali untuk yang sifatnya akhirat, kita senang yang tidak pasti. Padahal kalau di dunia ini kalau kita salah dari tujuan ke Surabaya, akhirnya nyasarnya ke Jogja, kita masih bisa pindah dari Jogja tujuan ke Surabaya. Tapi kalau menyangkut akhirat, tidak mungkin Anda pindah dari neraka ke surga atau dari surga pindah ke neraka, tidak bisa. Karena itu ini merupakan suatu hak yang sangat istimewa bagi saudara dan saya sebagai orang Kristen, bagi saudara dan saya orang yang sudah beriman kepada Yesus Kristus, karena Kristus menjamin pasti. Ada kepastian akan surga, akan ada kepastian keselamatan bagi saudara dan saya. Hal ini dipertegas lagi oleh firman Allah dalam Roma pasalnya yang ke-8. Roma 8 ayat 1. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman. Kenapa tidak ada penghukuman? Karena Kristus sudah menanggung semua. Hukuman kita, dosa kita, Kristus sudah tanggung. Karena itu saudara yang sudah beriman kepada Kristus, saudara dan saya tidak ada lagi penghukuman. Ini suatu berkat yang luar biasa. Sampai Yesus pernah berkata,
Apa gunanya engkau memperoleh seluruh isi dunia ini kalau jiwamu binasa? Artinya keselamatan jiwa kita di akhirat itu jauh lebih berharga dari seluruh isi dunia ini. Dan saudara dan saya hanya dapatkan keselamatan itu, saudara dan saya hanya dapatkan garansi ke sorga itu hanya melalui Yesus Kristus saja, bukan melalui agama Kristen. Ini harus dibedakan. Agama Kristen tidak pernah menjamin Anda masuk surga. Dan saya percaya tidak ada satu agama di dunia ini yang bisa jamin Anda masuk surga. Karena tidak ada satu kitab suci pun yang bilang kalau kamu beragama A nanti pasti masuk surga. Kalau kamu beragama B nanti tersedia kapleng di surga. Kalau kamu beragama C nanti kalau kamu mati nanti ada surga. Tidak ada. Artinya apa? Tidak ada agama yang bisa menjamin keselamatan Anda, menjamin Anda masuk surga, termasuk agama Kristen. Yang menjamin kita masuk surga, yang menjamin keselamatan kita adalah Allah. Allah yang sudah menyatakan diri dalam pribadi Yesus Kristus, dialah yang menjamin dan menggaransi keselamatan Anda. Dan ini berkat, hak istimewa yang luar biasa bagi saudara dan saya. Karena itu mari kita membalas semua kebaikan Tuhan yang sudah memberikan kita keselamatan. Karena kita sudah pasti memperoleh keselamatan, pasti memperoleh surga. Mari kita wujudkan itu dalam bentuk syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan itu diwujudkan dalam bentuk kita mau melayani Tuhan, kita mau berbuat baik, kita mau berbuat amal sebanyak-banyaknya. Tapi bukan supaya masuk surga. Kita sudah pasti masuk surga. Rasa syukurnya adalah kita harus berbuat baik, kita harus berbuat amal, kita harus taat kepada hukum-hukum Tuhan, kita harus hidup berkenan kepada Tuhan, kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Itu hak istimewa yang kedua bagi kita sebagai orang Kristen. Yang ketiga, hak istimewa bagi kita sebagai orang Kristen adalah hak menjadi anak-anak Allah. Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Kuasa di situ right, hak, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi yang menjadi anak Allah adalah yang percaya dalam namanya. Namanya itu Kristus itu. Jadi anak-anak Allah itu bukan karena dia beragama Kristen. Anak-anak Allah itu bukan karena dia berKTP Kristen. Anak-anak Allah adalah orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat dari dosanya, beriman sepenuhnya kepada Yesus Kristus, maka dia diadopsi, dia diangkat menjadi anak-anak Allah. Saudara dan saya menjadi anak-anak Allah bukan karena saudara dan saya dibaptis. Saudara dan saya menjadi anak-anak Allah bukan karena saudara dan saya sudah ikut katekisasi atau sidi. Tapi karena Anda percaya atau beriman kepada Yesus Kristus. Disitulah Anda diadopsi menjadi anak Allah. Karena kita ikut katekisasi sidi belum tentu kita percaya. Tapi kalau kita katekisasi sidi dan melalui katekisasi sidi dan akhirnya kita sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus dan akhirnya Anda disidi, maka itu membuat Anda menjadi anak Allah. Tapi Anda menjadi anak Allah bukan karena disidi atau katekisasi, tapi karena Anda beriman kepadanya. Ini hak eksklusif, ini hak yang istimewa, ini hak yang luar biasa bagi saudara dan saya. Nah, sebutan anak Allah di sini sering Yesus juga kan disebut sebagai anak Allah. Anak itu selalu ada dua pengertian soal anak. Ada anak dalam arti biologis dan ada anak dalam arti figuratif. Kalau saya punya anak itu namanya anak secara biologis. Tapi ada arti anak dalam arti figuratif. Anak sekolah. Sekolah tidak beranak. Tapi menggambarkan bahwa anak itu sementara mengikuti pendidikan. Makanya dia disebut anak sekolah. Anak kunci, kunci tidak beranak. Anak gawang, gawang tidak beranak. Tapi itu istilah.
dalam pengertian secara figuratif. Jadi kalau Yesus anak Allah bukan berarti Allah beranak. Itu bukan anak dalam biologis. Kalau Allah itu bisa beranak, itu mah bukan Allah. Artinya apa? Kita ada suatu logika berpikir, karena seringkali orang menyebut kita bahwa kita itu menyembah Allah yang beranak. Allah itu tidak beranak. Mana Allah bisa beranak? Allah itu roh. Allah itu bukan fisik. Allah itu roh. Jadi Allah itu tidak mungkin bisa beranak. Karena Allah itu roh. Jadi ini harus jelas. Jadi anak Allah di sini bukan dalam arti biologis. Kalau dipahami secara biologis, itu yang menjadi masalah. Jadi saudara dan saya ketika percaya beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan kita, sebagai penyelamat kita, kita sungguh-sungguh bertobat dari dosa kita. Ada hak istimewa. Saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Kalau saudara dan saya anak-anak Allah, ini hak istimewanya luar biasa. Kenapa? Kalau saudara dan saya anak-anak Allah, itu yang membuat saudara dan saya bisa memanggil Allah itu sebagai Bapa. Karena saudara dan saya adalah anaknya. Kita panggil Allah sebagai Bapa. Artinya ada suatu hubungan yang akrab, ada suatu hubungan yang harmonis antara kita sebagai anak-anaknya dengan Bapa kita di sorga. Karena kita adalah anak-anaknya. Bukan hanya kita bisa memanggil Allah itu sebagai Bapa, tapi karena kita anak-anak Allah, maka Bapa di sorga bertanggung jawab penuh atas kehidupan anak-anaknya. Makanya Yesus pernah berkata, Bapa mana di dunia kalau anak minta roti dikasih batu? Bapa mana di dunia kalau anak minta ikan dikasih kalajengking? Bapamu di dunia saja tahu memberi yang baik bagi anak-anaknya, apalagi Bapamu di sorga. Bapa kita terkenal sangat baik, amat baik dan sungguh baik, pasti memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, karena kita adalah anak-anaknya. Karena kita anaknya, maka kita itu sangat berharga dan spesial di mata Tuhan. Saudara dan saya ditebus itu bukan dengan emas dan perak. Saudara dan saya ditebus dengan darah yang sangat mahal di Bukit Golgota. Darah Yesus Kristus, anak domba Allah yang tidak bercacat. Sangat mahal. Karena itu kalau kita anak-anaknya, tidak mungkin Tuhan biarkan. Tidak mungkin Tuhan tinggalkan. Tidak mungkin Tuhan tidak tolong kita dalam menghadapi masalah atau kesulitan apapun. Karena kita anak-anaknya, maka Bapa kita di sorga sangat bertanggung jawab. Bertanggung jawab untuk kebutuhan hidup kita, makan minum kita. Tidak mungkin Bapa lihat anak dalam keadaan lapar dan tidak diberi makan. Tidak mungkin Bapa kita di sorga melihat anak dalam keadaan sakit dan tidak diberikan kesembuhan. Tidak mungkin. Bapa kita di sorga sangat-sangat bertanggung jawab untuk kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Di sisi yang lain kita anak-anak Allah, bukan hanya Allah bertanggung jawab untuk hidup kita, menyangkut kebutuhan hidup kita, tapi juga Bapa di sorga bertanggung jawab melindungi anak-anaknya dari segala ancaman, dari segala bahaya, dari segala niat-niat jahat, dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bapa bertanggung jawab secara khusus, secara spesial. Ada providensia Allah bagi anak-anaknya. Inilah tindakan yang spesial khusus Allah bagi saudara dan saya, karena saudara dan saya adalah anak-anaknya. Menjadi suatu kebanggaan kita bahwa Bapa kita di sorga, Allah yang maha suci, maha kudus, maha mulia, maha kuasa, mau mengangkat kita menjadi anak-anaknya, sehingga saudara dan saya adalah biji mata Allah. Saudara dan saya ada CCTV Allah yang 24 jam mengamat-amati pergerakan hidup kita. Dan ketika kita dalam keadaan bahaya, pasti Bapa di sorga intervensi. Kalau saudara dan saya dalam keadaan bahaya, karena Bapa kita di sorga tidak akan pernah kesulitan melindungi kita, tidak akan pernah kecolongan dalam melindungi kita dari segala ancaman bahaya apapun juga.
Ini hak istimewa kita sebagai anak-anak Allah. Jadi pasti ada pertolongan, pasti ada perlindungan, pasti ada pemeliharaan, ada jaminan Allah bagi saudara dan saya. Termasuk saudara dan saya anak-anak Allah pasti jadi ahli waris. Ahli waris dari kekayaan Bapa kita di surga. Kalau Bapa kita di surga punya kekayaan di surga, berarti saudara dan saya juga adalah ahli waris dari kerajaan surga. Kalau Bapa di surga punya suatu kerajaan namanya kerajaan Allah, maka saudara dan saya ahli waris juga dari kerajaan Allah. Otomatis saudara dan saya juga adalah warga-warga dari suatu kerajaan Allah itu. Tapi di sisi yang lain, karena kita sebagai anak-anak Allah, ketika kita melanggar hukum-hukumnya, melanggar aturan-aturannya, pasti dia menghukum kita. Pasti dia menghajar kita, pasti dia mendisiplin kita. Makanya kita seringkali diizinkan Tuhan mengalami penyakit, mengalami pergumulan, menjadi persoalan. Sebenarnya itu bagian dari hajaran. Disiplin Bapa kita di surga yang penuh disiplin kepada kita anak-anaknya yang seringkali melanggar hukum-hukumnya ataupun berbuat hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, sehingga dia juga mendisiplin kita. Dia mendisiplin kita untuk kebaikan kita. Bukan dia benci kita, justru dia mengasihi kita. Dia mau supaya kita jadi anak-anak yang baik. Dia mau supaya kita jadi anak-anak yang dengar-dengaran. Maka dia seringkali mendisiplin kita dengan berbagai cara. Dengan harapan supaya kita sadar, bertobat, supaya kita memperbaiki kehidupan kita. Itu maksud disiplin Allah. Jadi ada hak istimewa, tapi juga harus disadari sebagai anak, kalau kita melanggar, pasti dia akan menghajar kita, pasti akan mendisiplin kita. Itu hak istimewa yang ketiga bagi kita sebagai orang Kristen atau sebagai orang yang sudah sungguh-sungguh percaya beriman kepada Kristus. Hak istimewa yang keempat. Yang keempat adalah hak untuk meminta kepada Bapa di surga. Karena kita sudah anak-anaknya, ini ada hubungannya dengan hak yang ketiga tadi, hak untuk meminta. Makanya dalam Matius 7 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11, Yesus berkata di situ, mintalah maka akan diberikan. Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Jadi ini hak istimewa kita juga sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sudah percaya sungguh-sungguh beriman kepada Kristus, hak untuk meminta. Sudah barang tentu kita harus meminta sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Ada syarat-syarat yang Tuhan minta pada kita sebagai anak-anaknya kalau meminta sesuatu kepada Bapa di surga. Ada syarat-syarat. Kalau syarat-syarat itu dipenuhi, pasti dia akan memberikannya. Contohnya kita harus meminta dengan iman. Karena Tuhan tidak pernah menjawab doa orang-orang yang ragu-ragu. Harus meminta dengan tekun, harus terus-menerus. Harus meminta yang sesuai dengan kehendaknya, bukan untuk hawa nafsu kita. Tidak boleh seperti itu. Ada syarat-syaratnya. Tapi ini hak istimewa bagi kita bahwa kita punya hak untuk meminta. Yang terakhir, hak istimewa bagi kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sudah percaya, beriman kepada Kristus, sudah lahir baru. Yang kelima adalah hak untuk memperoleh kuasa Roh Kudus. Ini hubungannya dengan memperoleh kuasa Roh Kudus, hak untuk didiami oleh Roh Kudus, hak untuk mengalami pertolongan Roh Kudus. Kita tidak mungkin memperoleh pertolongan Roh Kudus kalau kita belum lahir baru, belum sungguh-sungguh percaya. Kan pada waktu kita bertobat dari dosa-dosa kita, kita percaya dan beriman kepada Yesus Kristus yang sudah mati di Bukit Golgota,
maka darah Kristus menyucikan kita, menguduskan kita. Kalau kita sudah kudus, baru yang kudus itu, namanya Roh Kudus itu bisa masuk dalam hati kita. Pada waktu Roh Kudus masuk dalam hati kita, itu yang namanya kita mengalami pencurahan Roh Kudus. Bahasa yang lain, kita mengalami Pentakosta, kita dibaptis oleh Roh Kudus, kita didiami oleh Roh Kudus, dan kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Itu pada waktu kita bertobat dari dosa-dosa kita dan kita sungguh-sungguh percaya dan beriman kepada Kristus. Kita mengalami hal itu. Jadi mengalami berapa hal. Yang pertama, ketika kita bertobat beriman kepada Kristus, kita dibaptis oleh Roh Kudus. Kita didiami oleh Roh Kudus. Kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Itu yang kita alami. Kalau kita sudah mengalami itu, disitulah kita memperoleh hak untuk memperoleh kuasa Roh Kudus. Karena kuasa Roh Kudus kita butuhkan dalam pelayanan kita. Tidak mungkin pelayanan kita bisa menjadi berkat tanpa kuasa Roh Kudus. Tapi juga bukan hanya kuasa Roh Kudus, tapi Roh Kudus itu dikirim sebagai parakletos yang akan menolong kita. Tuhan tahu bahwa kita tidak bisa single fighter, kita tidak bisa berjuang sendiri karena kedagingan kita yang sudah bertahun-tahun sudah mendarah daging sangat susah dilepaskan. Kalau tidak intervensi Roh Kudus, tanpa intervensi ilahi, tidak mungkin kita bisa menjalani hidup Kristen yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, hidup Kristen yang ideal. Perlu ada intervensi ilahi. Dan disitulah ketika kita sungguh-sungguh bertobat, lahir baru, percaya kepada Kristus, Roh Kudus dicurahkan. Disitulah kita memperoleh hak, kita memperoleh kuasa Roh Kudus. Disitulah kita memperoleh hak, Roh Kudus akan menolong kita menjalani hidup Kristen yang baik, sehingga kita bisa hidup berkenan kepada Tuhan. Itu semua karena karya Roh Kudus, karena pertolongan Roh Kudus dalam hidup kita. Dan ini hak istimewa bagi saudara dan saya. Tanpa kita percaya beriman sungguh kepada Kristus, maka Anda tidak memperoleh hak istimewa ini. Hak istimewa ini hanya bagi orang yang sudah sungguh-sungguh lahir baru, sungguh-sungguh bertobat dan beriman kepada Yesus Kristus, maka dia mengalami hak istimewa, yaitu dia mengalami kuasa Roh Kudus.